Selamat pagi, jumpa kembali bersama dengan Tri Riding for Grace di Better Integrity dalam storytelling. Di balik sunyi ada tangan yang tak terlihat. Berdasarkan Mazmur 27 ayat 10, Yesaya 46 ayat 4, dan Ibrani 13 ayat 5. Angin malam itu bertiup pelan, membawa debu dari jalan tanah yang mengarah ke sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Di dalam pondok itu seorang pemuda bernama Elia duduk sendirian. Cahaya lampu minyak menari-nari di wajahnya yang pucat, letih. Di sampingnya selembar kertas penuh coretan rencana hidup yang tak pernah tercapai. Hari itu adalah hari terberat sepanjang hidupnya. Orang yang dipercayainya meninggalkannya. Orang yang dipercayainya memandang sepi hidupnya. Bahkan ada orang yang mengkhianatinya. Teman-teman menjauh tanpa alasan. Beban hidup menumpuk tanpa jeda. Dan yang paling menusuk, tidak ada seorang pun yang bertanya, apakah engkau baik-baik? Tidak ada seorang pun yang bertanya apa yang kau alami. Elia menarik napas panjang. Kenapa semua orang pergi dan membiarkan aku sendiri? Kenapa aku harus tanggung semua ini sendiri? Padahal ini bukanlah sesuatu yang hanya untuk diriku. Tapi ini sebuah perjuangan yang akan aku berikan bagi orang-orang di sekitarku. Sebagai wujud tanggung jawab atas keselamatan yang sudah kuterima. Elia memejamkan matanya, mencoba menahan butir air yang memaksa keluar. Hatinya seperti ruang kosong, dingin dan sunyi. Ada panah, keputusasaan yang sedang ditembakkan ke hati dan pemikirannya. Meski ia menahannya dalam sebuah pengharapan. Tiba-tiba angin yang tadinya hanya berhembus pelan berubah menjadi hangat. Tetapi bukan panas. Bukan menyengat. Tapi hangat. Seperti seseorang meletakkan selimut pada tubuh yang menggigil. Elia membuka mata.
tapi dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Namun ia merasakan sesuatu, sebuah bisikan lembut. Bukan suara telinga, tapi suara yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku akan menyambutmu. Ayat yang indah dari Mazmur 27 ayat 10. Elia terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bulir-bulir air dari matanya tidak terbendung dan menetes. Dia menyekanya dan memandang kepada sebuah pengharapan. Lalu bisikan itu datang lagi, lebih kuat, lebih tegas, namun tetap penuh kasih. Sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan. Sampai putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah menjadikan, aku akan menanggung, aku akan memikul, aku akan menyelamatkan. Yesaya 46 ayat 4 inilah yang selalu ada dalam perjalanan hidupnya. Elia menunduk, bahunya bergetar. Seluruh beban yang tadi terasa seperti batu besar di dadanya mulai retak. Air matanya jatuh bukan karena putus asa, tetapi karena ia merasakan ada pribadi yang peduli. Bahkan ketika semua orang seakan tidak peduli dan berlari meninggalkannya. Dalam keheningan itu, Elia merasakan seolah ada tangan yang tak terlihat memegang bahunya lembut namun kuat. Seolah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian." Ibrani 13 ayat 5. Elia meremas kertas rencana hidupnya yang penuh dengan coretan, yang berisi planning kegiatan yang akan dia lakukan sepanjang hari. Tapi bukan meremasnya dalam kemarahan, tapi dalam tekad baru. Elia berdiri, langkahnya masih pelan, tapi tidak lagi melemah. Dadanya masih sesak, tapi ada nyala kecil di dalamnya. Api itu mulai menyala. Ia berbisik lirih. Elia menyampaikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Hari ini belum berubah. Bebanku masih ada. Tapi aku tidak menghadapinya sendiri. Aku punya Bapa. Aku punya Tuhan. Aku punya teman Roh Kudus. Dan
Dan di luar pondok itu angin malam kembali berhembus. Namun kini terasa berbeda. Seperti Tuhan yang selama ini dianggapnya sebagai Bapanya berkata, "Jangan putus asa, anakku. Ketika semua seakan meninggalkanmu, ketika semua seakan tidak pernah bertanya tentang apa yang kau rasakan, tentang apa yang kau pikul, aku justru yang paling dekat denganmu. Ya, Bapa berkata kembali kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Jalanilah pertandingan iman dalam hidupmu ini. Percayalah, engkau akan mengakhirinya dalam sebuah kemenangan." Itulah kalimat yang didapat Elia ketika dia duduk merenung. Bagaimana dengan saudara? Jangan pernah putus asa, walau beban terasa sangat berat. Jangan pernah putus asa ketika orang tidak mengerti apa yang ada di hatimu, di pemikiranmu. Jangan pernah berputus asa ketika pekerjaan yang sudah kau rencanakan tidak terkerjakan. Akan ada waktunya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tangan Tuhan masih nyata. Salam, semangat terus. Riding for Grace. Dalam cerita atau storytelling, di balik sunyi ada tangan yang tak terlihat. Cerita tentang hidupnya di Battle Integrity. Salam.